Bapak Ibu yang saya hormati, dosen terima sertifikasi dosen tahun 2021, kami dari Laksana mengucapkan selamat yang sudah lulus tahun satu tersebut, dan mudah-mudahan dengan si dosen ini senantiasa bisa meningkatkan dharma perguruan tinggi Bapak Ibu sehingga bisa mencapai tujuan akhir sebagai dosen, yaitu baik Bapak dan Ibu, izin saya menyampaikan sedikit saja terkait dengan pemberkasan bagi lulusan sertifikasi dosen tahun 2021 yang tadi juga sudah disampaikan secara teknis perihal pengisian beban kerja dosen dan juga pengajuan SPTJM. Jadi Bapak dan Ibu, untuk pemberkasan pada tahun 2000 ini bagi lulusan yang satu sudah beralih secara elektronik. Jadi nanti pengelola SDM maupun panitia sertifikasi dosen di perguruan tinggi swasta mengajukan berkasan sertifikasi dosen secara elektronik serdos.ldq4.or.id. Jadi sekali lagi saya sampaikan, pemberkasan ini bukan dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri sebagai dosen yang terima sertifikasi dosen. Jadi yang data adalah bagian SDM atau kepegawaian maupun sertifikasi dosen. Saya lanjutkan. Nah ini sampaikan mungkin di sini juga ada yang hadir sebagai pengelola kepegawaian, pengelola SDM maupun tadi panitia sertifikasi dosen di perguruan tinggi. Jadi untuk masuk atau login ke dalam aplikasi serpes.ld4.id ini menggunakan atau username laman sysinfo.ld4.or.id. Jadi pastikan kembali di sini tidak usah registrasi, dan bagi Bapak Ibu yang sekarang hadir sebagai SDM bisa koordinasi dengan bagian sistem formasi di LD4 bila Ibu ada yang belum mempunyai login sysinfo.ld, karena untuk input data di sini sekali lagi tidak ada registrasi untuk akun, jadi menggunakan single sign aplikasi yang sysinfo.ld. Kemudian tadi juga sudah disampaikan yang melakukan input data pemberkasan di sini adalah panitia sertifikasi dosen di perguruan tinggi Bapak dan Ibu atau bagian SDM atau kepegawaian. Jadi bukan Bapak data ke aplikasi ini. Tetapi Bapak Ibu sebagai yang lulus sertifikasi dosen, supporting data aja ke teman-teman di kepegawaian, agar nanti teman-teman kepegawaian tidak meminta satu persatu kepada dosen yang sudah lulus tersebut. Yang ketiga, bagi dosen yang sedang studi lanjut, memang di tahun 2021 kemarin kami membuat kebijakan tidak usah pemberkasan. Jadi sekarang aplikasi sudah dilakukan updating. Jadi yang status tugas belajar, yang menerima beasiswa atau dikatakan dibebas tugaskan, itu tetap melakukan pemberkasan kepada Ibu. Tapi nanti operator perguruan tinggi memilih status keaktifan atau status kepegawaiannya. Apakah di situ aktif ataukah sedang tugas belajar. Kemudian selanjutnya untuk keabsahan dokumen, semua dokumen yang dilampirkan bukan hasil foto ya. Kadang kita juga supaya lebih cepat SK, sertifikat, KTP, NPWP, kartu keluarga kita foto gitu. Memang sekarang udah ada aplikasi cam scanner gitu ya. Tapi kadang hasil fotonya tidak simetris, kadang kurang rapi dan lain. Jadi Bapak Ibu juga sebagai dosen mempersiapkan yang akan itu di scan, gunakan betul-betul mesin scanner supaya lebih rapi dan secara kesan. Dan filenya yang dibutuhkan adalah file bukan JPEG, PNG maupun extension file yang lain. Yang kelima selanjutnya, kalau batas waktu pemberkasan kita rencanakan sih targetkan selesai pada tanggal 28 Februari 2022. Setelah surat kami, insya Allah mungkin minggu depan setelah ada pesan dari teman-teman di keuangan, dan jadi kan minggu depan sekali lagi bisa kita sampaikan suratnya swasta. Izin boleh nih, slide-nya berubah boleh nih.
Halo Iya, Bu, Pak. slide-nya berubah ya? Iya, iya. Takut nggak berubah. Berubah. Ini Bapak Ibu yang saya rasa harus dipersiapkan untuk lulusan sertifikasi dosen yang akan nanti Bapak Ibu juga sampaikan ke pengelola kepegawaian maupun SDM. Yang pertama adalah scan sertifikasi pendidik yang sudah dilegalisir. Jadi nanti kan bagian Dikten kita akan menyampaikan sertifikasi pendidik tersebut ke perguruan tinggi swasta. Atau Bapak Ibu juga bisa upload filenya yang sertifikat, yang sertifikat. Kemudian scan SK pangkat terakhir bagi dosen PNS DPK, kemudian atau SK penyetaraan pangkat kenaikan pangkat asing terakhir. Kalau yang sisa nanti pasti yang dilampirkan adalah SK Impasing, SK penyetaraan pangkat. Kalau yang sudah lektor dan sudah naik pangkat, berarti itu yang akan dilakukan. Yang ketiga, scan SK dan penetapan angka kredit atau PAK jabatan akademik yang terakhir. Kemudian, nah ini yang scan buku rekening nanti mungkin akan kita informasikan sekaligus juga menyampaikan kemudian sudah ada pesan. Kalau tahun ke tahun sih memang selama ini BNI, tapi nanti kita akan informasikan selanjutnya. Dan yang disampaikan oleh bagian keuangan kami, jadi nomor rekening itu yang memang belum dipakai untuk keperluan atau pembayaran lain. Contohnya misalkan studi beasiswa, itu mohon nanti bisa baru. Yang kelima, NPWP, saya rasa sudah jelas. Kemudian yang keenam, scan KTP dan scan kartu keluarga. Yang ketujuh, yang terakhir, SK PNS bagi dosen PNS DPK atau surat pernyataan sebagai dosen tetap yayasan bagi yang dosen tetap yayasan. Format surat pernyataan dosen tetap memang ada yang berbeda, tak ada yang diketahui oleh pimpinan, ada yang hanya ditandatangan oleh diri sendiri. Kalau yang saya sarankan, yang ada diketahui oleh, karena saya rasa sangat krusial apabila yang maaf dosen tetap yayasan, tetapi ternyata jadi pegawai tetap di instansi lain, dan apakah menjadi komisaris, apakah jadi profesi lain, nah itu yang memang harus ditandatangan dan diketahui juga oleh pimpinan, karena kaitan cairan ini kita sebagai dosen tetap yang sekali lagi tidak yang lain. Nah ini untuk input data pemberkasan, ini saya rasa juga apabila ada yang hadir di sini pengelola kepegawaian, jadi nanti setelah login kita masuk ke yang pemberkasan baru, kemudian nanti muncul juga ada tahapan yang pertama, nanti muncul data dosen penerima sertifikasi dosen tahun 2021 tersebut. Jadi datanya sudah saya injek ke aplikasi Serdos ini yang lulusan 2021. Tidak usah lagi menginput data, nanti tinggal si data yang sudah kami inputkan ke aplikasi tersebut. Kemudian ini tadi yang syarat persyaratan yang harus diupload, jadi nanti kita upload satu persatu oleh operator. Di sini ada tombol kanan, yang sebelah kanan itu ada upload. Nanti satu persatu kita upload. Tapi sekali lagi yang aplikasi ini extension filenya adalah PDF, extension file yang lain. Kemudian yang sebelah kanan bawah nanti itu adalah konfirmasi akhir apabila Bapak Ibu sebagai pengelola operator ini sudah akan mengirimkan ke LDT, jadi konfirmasi kembali apakah masa kerjanya betul, apakah jabatan akademiknya betul juga, kemudian tanggal lahir dan lain hal, itu mohon dicek kembali. Nah, yang perlu diperhatikan juga dan masukan dari bagian keuangan kami, nomor NPWP dan nomor rekening itu mohon tidak ada kesalahan, karena nanti saat pencairan akan kendala. Jadi mohon bisa diperhatikan kembali validitas data yang Bapak Ibu pengelola SDM inputkan ke aplikasi ini. Jadi konfirmasi kembali sekali lagi data-data yang kan ke aplikasi ini dengan disandingkan dokumen yang sudah diserahkan dosen-dosen kepada Badan Ibu sebagai operator.
Nah, ini yang saya rasa terakhir hal yang harus diperhatikan. Jadi banyak yang salah input data. Jadi yang dikatakan masa kerja pangkat adalah masa kerja yang tertera pada SK Inpassing atau SK kenaikan pangkat Inpassing, atau masa kerja yang tertera pada SK pangkat terakhir bagi dosen PNS. Jadi yang diinputkan ke aplikasi kan masa kerja sebagai dosen tetap yayasan atau sebagai dosen PNS. Nah, masa kerja yang tertera pada SK pangkat tersebut. Ada contoh yang di sebelah kiri bawah dan sebelah Soalnya kanan bawah. Kak. Dengar jelas Pak? Masih putus-putus Kak. Kayaknya itu anginnya. Suaranya kurang bagus. Siap, sebentar. Ada ini dalam ruangan. Halo, halo. Ya udah bagus ini. Oke, saya lanjutkan. Jadi masa kerja yang Kayak ada angin. masa kerja yang nanti diinputkan itu adalah Izin Pak, masih nggak jelas Pak. Sepertinya itu mikrofonnya mungkin. halo, halo. Iya Pak Hedi agak tertutup suaranya dengan suara lain. Halo, halo. Iya, Lumayan jelas. lumayan Pak. Silakan lanjut. Tadi sekali lagi saya sampaikan, jadi masa kerja yang ditampilkan di aplikasi itu adalah masa kerja pangkat ya. Jadi bukan masa kerja kita sebagai dosen tetap yayasan. Itu ada contoh sebelah di bawah dan kanan bawah. Itu adalah contoh keimpasing dan kenaikan pangkat impasing. Jadi masa kerja yang diinputkan adalah masa kerja yang tertera pada SK tersebut. Gitu. Jadi masih banyak yang tahun 2021 juga yang salah menginputkan asisten ahli, ternyata masa kerjanya udah 5 tahun, 7 tahun. Oh, ternyata itu adalah masa kerja sebagai dosen tetap yayasan, bukan masa kerja Pak. Saya rasa itu aja mulainya yang saya sampaikan sedikit untuk pemberkasan sertifikasi dosen. Terima kasih Bapak dan Ibu, sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.